Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtarawudz dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nari. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 175 ini, kita bisa mempermudahnya dengan membaginya dalam dua jumlah atau kalimat yang sempurna. Yang pertama di sini ada jumlah ismiyah yang di belakangnya dilanjutkan dengan jumlah maktufah, ditandai dengan wawu di sini. Ulaikal ladzina ishtarawudz dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nari. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari ulaika. Diterjemahkan mereka itulah. Tentu kita paham ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, dan dia masuk sebagai isim yang ma'rifat, jatuh di awal kalimat, maka fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada atau awalan dalam jumlah ismiyah ini. Berikutnya adalah alladzina ishtarawudz dhalalata. Alladzina, orang-orang yang, ya, terjemahan tepatnya adalah yang, tetapi karena ini berkaitan dengan orang maka diterjemahkan orang-orang yang. Ishtarawudz dhalalata artinya membeli apa? Membeli kesesatan. Jadi alladzina ini merupakan isim mausul sebagai khobar, ya, karena ulaika sebagai mubtada, khobarnya adalah isim mausul ini. Tetapi isim mausul tentu belum sempurna maknanya kalau belum ada silah mausulnya, dan silah mausulnya adalah fi'il fa'il ishtaraw. Tentu ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, dengan fa'ilnya ada wawu jamak di situ yang tadinya ishtara, karena bertemunya dua sukun dengan az-dhalalata maka menjadi ishtarawudz dhalalata. Dhalalata di sini yang artinya kesesatan kita terjemahkan sebagai maf'ul bih, ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek, dan tentu saja masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Kalau kita perhatikan, ya, sekali lagi ishtaro tadi merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Tentu kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ishtara, yashtari, ishtiraan, mushtarin, mushtaron, ishtari, la tashtari. Dan untuk mengetahui bagaimana menjadi ishtara, maka tentu kita bisa mentasrifnya secara lughawi berkaitan dengan fa'il atau dhomair, dhamir isim dhamir yang ada dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, terlihat di sini sudah terlihat tanda kotak yang melingkupi hum. Tentu ini berkaitan dengan fa'il atau pelakunya. Bagaimana? Tentu mulai dari
Ishtara, ishtaraya, ishtarau, ishtarat, ishtarata, ishtaroina, ishtaraita, ishtaraituma, ishtaraitum, ishtaraiti, ishtaraituma, ishtaraitunna, ishtaraitu, ishtaraina. Nah, terlihat di situ ishtarau merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya hum atau mereka yang banyak, yang di sini ada wawu jamaknya. Berikutnya bil huda, artinya dengan petunjuk. Ini merupakan susunan jar majrur terdiri dari bi yang merupakan huruf jar dan al huda di sini merupakan isim yang majrur didahului dengan bi, tetapi tentu tanda jarnya adalah harokat kasroh muqaddarah ya, yang diperkirakan. Ini tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan hal atau keadaan yang dimahdhuf atau disembunyikan atau tidak dimunculkan. Berikutnya adalah wal adzaba, artinya dan siksa. Wa di sini tentu wawu atof dan al adzaba tentu ma'tuf ya, ma'tuf ala ad-dhalalata. Sehingga kenapa kemudian harokat akhir dari al-adzaba ini adalah fathah? Karena dia tabi, dia ngikut. Dalam hal ini dia mengikuti dari ad-dhalalata yang mansub karena sebagai maf'ul bih. Maka wal adzaba karena didahulu di sini ada wawu atop menjadi mengikuti ma'tuf ala dhalalata. Al-adzaba artinya dan siksa. Berikutnya adalah bil maghfirati, dengan ampunan. Bi huruf jar, al maghfirati tentu isim yang majrur karena didahului oleh bi sehingga harokat akhirnya adalah kasrah, dan tentu saja ini merupakan susunan jar majrur, dia muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan ishtarau. Bil maghfirati dengan ampunan. Berikutnya adalah fama, maka ya, ini diterjemahkan maka. Fama asbarohum, maka alangkah sabar atau beraninya mereka. Fa di sini ya merupakan fa istinafiyah, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru ya, sedangkan ma ini merupakan ma ta'ajjubiyah ya, menunjukkan sebuah takjub atau sebuah keheranan ya. Dalam hal ini tentu kita dapat kosakata baru ma ta'ajjubiyah ya, ta'ajjub ya, ta'ajjub, ma ta'ajjub di sini. Nah, kalau di sini maka kita bisa mengingat kembali tentang pembagian ma ya. Pembagian ma itu apa saja? Beberapa ayat yang sudah kita bahas maka sudah pernah disinggung sebelumnya. Ya, pertama ma hijaziyah, yaitu ma yang beramal seperti amalnya laisa. Ya, sebagaimana kita ketahui, laisa memiliki amalan, dia merofakkan mubtadanya dan menasobkan khobarnya ya. Yang kedua ada manafiyah, untuk menafikan kalam. Biasanya kita menyebutnya kalimat negatif ya, menjadikan ada kalimat negatif, ada manafiyahnya. Yang ketiga ma juga ada ma syartiyah, yaitu ma yang menjazmkan dua fiil. Kita juga sudah pernah membahas. Yang keempat ma istifhamiyah, ma yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kemudian yang kelima ma untuk menafikan jumlah fi'liyah ya, ma ini tentu tidak beramal. Yang keenam sering kita bahas adalah ma masdariyah yang bukan zorob, yaitu ma yang ditakwil dengan fi'il setelahnya menjadi masdar. Intinya menjadikan fi'il menjadi isim, dalam hal ini adalah masdar. Yang ketujuh ma masdariyah dzarfiyah, ma yang ditakwil ke masdar dan ditakwilkan padanya, ditakdirkan ya, padanya dzaraf zaman. Ada juga ma yang ke-8 adalah ma zaidah sebagai tambahan ya, bermakna taukid apabila di dalam Quran. Kemudian yang ketujuh ma mausulah ya,
atau biasa kita sebut sebagai isim mausul ya, bermakna alladzi ya, seperti isim mausul. Kemudian yang ke-10 ada ma nakirah tammah ya, yang dimana ma cukup dengan sendirinya tanpa butuh silah ataupun sifat. Yang ke-11 ma kafah ya. Beberapa ayat kita sudah berbicara tentang kafah wa makfufah ya. Kafah, makfufah, dalam ini adalah ma, ada ma kafah, biasanya masuk dalam pada inna ya, innama ya begitu, dan saudaranya, dan menahan amalan dari inna dan saudaranya itu. Yang ke-12 adalah ma mubham, disebut juga ma ma'rifah tammah ya. Yang ke-13 ma nakirah mausufah, yaitu ma yang disifati. Yang ke-14 ya, sekarang ke-14 ada ma mughayyirah, yaitu ma yang bersambung pada kata yang menunjukkan atas syarat dan merubahnya menjadi kata yang tidak memiliki makna syarat, semisal bersambungnya ma ini dengan lau sehingga menjadi lau ma. Yang ke-15 adalah ma muhayyi'ah ya, muhayyi'ah, yaitu ma yang bersambung pada kata yang bukan syarat dan merubahnya menjadi syarat, semisal lafadz haitsu menjadi haitsuma ya. Kemudian yang ke-16 ma aiwad, yaitu pengganti, dan ini terbagi menjadi dua, pengganti fiil dan pengganti idhofah. Dan yang ke-17 ya, ini adalah ma ta'ajjubiyah ya, ta'ajjubiyah, yakni ma yang digunakan apabila takjub terhadap sesuatu. Contohnya ini yang sedang kita bahas di surat Al-Baqarah 175, ma-nya masuk sebagai ma ta'ajjubiyah. Jadi kembali kepada ayat ini, maka mas ini terkait menunjukkan bahwa ada ta'ajjub ya, atau takjub bahasa kitanya, heran ataupun apa ya, bisa dikatakan seperti itu. Berikutnya adalah asbarohum, asbarohum ya. Alangkah apa tadi, heran kan? Alangkah apa? Alangkah sabar mereka ya, atau alangkah beraninya mereka ya. Alangkah beraninya mereka. Jadi ini sebuah takjub ya, sebuah keheranan. Nah, asbarohum ini ya, asbaro dikategorikan sebagai fiil madhi jamid ya, sebagai fiil madhi yang jamid sebagaimana tadi disampaikan untuk takjub ya. Dan alha di situ untuk asbaro ini tentu fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, ya'udu ila ma, kembali kepada ma tadi ya, ma yang menunjukkan ta'ajjubiyah ya, ta'ajjubiyah. Sedangkan alha di sini merupakan maf'ul bih atau objek. Jadi di sini hum, ha dengan mim yang menunjukkan jama ini sebagai objek. Maka fama asbarohum, maka alangkah sabar, alangkah beraninya mereka. Kalau kita perhatikan sekali lagi, asbaro di sini masuk dalam fiil madhi jamid ya, tadi disebutkan fiil jamid. Jadi dia masuk dalam fiil jamid. Nah, kata kerja atau kalimat fiil dari segi bisa mendatangkan pada makna yang tidak berhubungan dengan zaman atau berhubungan dengan zaman terbagi menjadi dua, yakni fiil jamid dan fiil mutasarrif ya. Fiil jamid atau statis ini adalah kalimat fiil yang hanya mempunyai satu bentuk sighoh saja. Apakah hanya berbentuk fiil madhi saja, atau berbentuk fiil amr saja, atau hanya berbentuk fiil mudhari, meskipun ini jarang ya. Jadi fiil jamid ada yang bentuk madhi saja seperti asa ya, mengharap, laisa meniadakan, bi'sa celaan atau kecaman, nikma pujian atau sanjungan, serta tabarakallah maha suci ya, tabaraka dalam hal ini maha suci.
Atau dia juga sekali lagi bentuknya mudhari ya, meskipun jarang, seperti yaghitu ya, berteriak karena takut. Atau fi'il jamid dalam bentuk amr seperti hab, anggaplah, ta'ala, kemari, yuk. Kemudian hati, bawalah kemari atau tunjukkanlah. Nah, termasuk kategori fi'il jamid adalah fi'il ta'ajjub ya, untuk pujian dan hinaan. Dalam hal ini yang sedang kita bahas, ta'ajjub ini adalah fama asbarohum 'alan nar. Jadi ini termasuk ya, asbaro ini adalah fi'il jamid di mana dia untuk ta'ajjub ya, untuk takjub, keheranan. Maka kita lanjutkan, 'alan nari, artinya atas api neraka. Alan nari ini tentu susunan jar majrur terdiri dari ala dan juga an-nari ya. Ala ini merupakan huruf jar dan an-nari merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ala. Dan ini tentu syibhul jumlah, susunan jar majrur, dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya. Dalam hal ini adalah asbaro ya, ini asbaro. Jadi secara singkat bisa kita sampaikan, ulaika alladzina ishtarawudz dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirati. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli siksa dengan ampunan. Fama asbarohum 'alan nari. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.